Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Alwi Fahmi, Nur Laila, dan saya sendiri Sukmawati akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu penggunaan regresi linier berganda untuk menganalisis pengaruh pemberian pakan yang berbeda-beda terhadap produksi susu sapi. Bab 1, pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Sapi perah merupakan salah satu ternak penghasil protein hewani yang dalam pemeliharaannya selalu diarahkan pada produksi susu. Permasalahan pada usaha peternakan sapi perah yang sering terjadi adalah produksi susu yang masih rendah dan kualitas susu yang belum sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Standar Nasional Indonesia atau SNI. Kualitas susu ditentukan oleh presentase dari masing-masing komponen yang ada dalam susu yang terdiri atas air, protein, lemak, laktosa, vitamin, dan konstituen susu lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi komposisi susu adalah genetik, tahap laktasi, umur, nutrisi, lingkungan, dan prosedur pemerahan. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka kami dapat merumuskan masalah penelitian sebagai berikut. Yang pertama, seberapa besar pengaruh pemberian pakan yang berbeda-beda terhadap produksi susu sapi? Yang kedua, apa saja faktor yang dapat meningkatkan produksi susu perah? Tujuan penelitian, adapun untuk tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemberian pakan yang berbeda-beda terhadap produksi susu sapi. Yang kedua, untuk mengetahui faktor yang dapat meningkatkan produksi susu sapi perah. Manfaat penelitian. Hasil penelitian diharapkan bisa menjadi referensi dan informasi bagi peternak dan pemerintah agar dapat mengetahui jumlah produksi susu sapi dan kualitas susu yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan serta dapat meningkatkan populasi dan produksi susu sapi perah. Bab kedua, yaitu tinjauan pustaka. Pengertian peternakan. Peternakan adalah kegiatan untuk mengembangbiakkan dan memelihara hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut. Hewan banyak diternak, diantaranya sapi, ayam, kambing, domba, dan babi. Peternakan dapat dibedakan menjadi peternakan ekstensif. Hewan dibiarkan berkeliaran dan mencari makan sendiri, kadang di lahan yang luas, dan kadang dengan pengawasan agar tidak dimangsa. Dalam peternakan intensif, terutama peternakan pabrik, yang umum di negara-negara maju, hewan dikandangkan dalam gedung berkedapatan tinggi, makanannya dibawa dari luar, dan hidupnya diatur agar memiliki produksi dan efisiensi tinggi. Peternakan juga meliputi budidaya perairan untuk memelihara hewan air seperti ikan, udang, dan kerang. Peternakan serangga juga dilakukan di beberapa tempat seperti peternakan lebah, ulat sutra, bahkan jangkrik yang dijadikan makanan di Thailand. Pemeliharaan sapi perah. Pemeliharaan sapi perah meliputi pemeliharaan pedet, darah dan laktasi, serta pemeliharaan sapi kering kandang. Sekitar 20% sampai 30% dari sapi-sapi berproduksi harus diganti setiap tahunnya. Pemeliharaan ternak dapat dilakukan secara intensif, ekstensif, dan semi-intensif. Sapi perah yang dipelihara secara intensif memiliki produksi yang lebih tinggi, yaitu 19%. Kemampuan produksi sapi perah dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu warisan dari tetua atau genetik, dan faktor lingkungan. Pada sistem pemeliharaan secara ekstensif, sapi dilepaskan di padang pengembalaan dan digembalakan sepanjang hari, mulai pagi hari hingga sore hari.
Selanjutnya, ternak digiring ke kandang terbuka yakni kandang tanpa atap. Produksi dan kualitas susu sapi. Susu adalah suatu sekresi kelenjar ambing dari sapi yang sedang laktasi atau ternak lain yang sedang laktasi. Diperoleh dari pemerahan secara sempurna atau tidak termasuk kolostrum. Tanpa penambahan atau pengurangan suatu komponen, susu sangat peka terhadap pencemaran bakteri karena di dalam susu terkandung semua zat yang disukai oleh bakteri seperti protein, mineral, karbohidrat, lemak, dan vitamin, sehingga susunannya dan keadaannya akan berubah. Produksi susu total untuk setiap periode laktasi bervariasi, namun umumnya puncak produksi dicapai pada umur 6-7 tahun atau pada laktasi ketiga dan keempat. Mulai dari laktasi pertama, produksi susu akan meningkat sampai dewasa. Semakin bertambah umur sapi menyebabkan penurunan produksi secara bertahap. Semakin bertambah umur sapi, pada laktasi pertama adalah 70%, laktasi kedua 80%, laktasi ketiga 90%, laktasi keempat 95% dari total produksi susu pada umur dewasa dengan selang beranak 12 bulan dan beranak pertama pada umur 2 tahun. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Nurlaila. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Sukmawati. Bangsa sapi perah mempunyai sifat-sifat yang berbeda dalam menghasilkan susu. Produksi susu dipengaruhi oleh genetik atau spesies bangsa dan individu, masa laktasi, kesehatan ternak, faktor lingkungan, atau masalah dan pemeliharaan, dan selang beranak. Di samping itu, produksi susu juga dipengaruhi oleh mutu genetik, umur induk, ukuran dimensi ambing, bobot hidup, laktasi, tata laksana dan diberlakukan pada ternak, kondisi iklim setempat, daya adaptasi ternak, dan aktivitas pemerahan. Susu segar menurut Standar Nasional Indonesia adalah cairan yang berasal dari ambing sehat dan bersih yang diperoleh dengan cara pemerahan yang benar. Kandungan alaminya tidak dikurangi atau ditambah suatu apapun dan belum mendapat perlakuan apapun kecuali proses pendinginan tanpa mempengaruhi kemurniannya. Di tabel ini adalah kualitas susu menurut Standar Nasional Indonesia. Kualitas susu sangat dipengaruhi oleh manajemen perkandangan, lingkungan, kesehatan sapi, pakan, genetik, pemerahan, dan pasca panen. Kualitas susu dapat bervariasi tergantung dari penanganannya atau handling. Kualitas susu akan menurun jika terdapat bakteri pembusuk di dalamnya. Pembusukan atau spoilage adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan penurunan kualitas dari warna, tekstur, aroma, dan rasa makanan. Protein susu. Protein susu terdiri atas dua bagian, yaitu bagian pertama merupakan bagian yang tersusun dari sel yang tidak stabil, yaitu kasein, berdiameter kurang lebih 190 nanometer, dan bagian kedua yaitu bagian yang disusun dari bahan mudah larut yang disebut whey protein. Protein susu dibentuk oleh tiga sumber utama yang berasal dari darah, yaitu peptida, plasma protein, dan asam amino bebas. Standar kadar protein susu sapi perah yang sesuai dengan SNI susu segar adalah 2,70%. Kadar protein di dalam susu memiliki rataan 3,20% yang terdiri dari sebagian besar kasein, 80% protein, albumin, dan globulin, enzim, hormon, imunoglobulin, lektoferin, serta lisosim. Bagian utama dari protein susu kecuali serum albumin dan imunoglobulin disintesa dalam ambing dengan cara mengekstraksi asam amino. Protein susu diperoleh dari asam amino bebas dalam darah,
Sintesa asam amino dari asam lemak atau rantai pendek dalam ambing, imunoglobulin darah, serum albumin, dan enzim darah. Kualitas protein pada susu sapi perah sangat dipengaruhi oleh pakan. Kualitas dan kuantitas susu sangat dipengaruhi oleh jenis dan jumlah pakan yang diberikan. Selanjutnya, lemak susu. Kadar lemak susu dipengaruhi oleh syarat kasar pakan dan hasil metabolismenya berupa asetat. Kadar lemak susu dipengaruhi oleh pakan karena sebagian besar komponen susu disintesis dalam ambing dari substrat yang sederhana yang berasal dari pakan. Komponen lemak umumnya mudah mengalami perubahan dengan adanya persentase pemberian hijauan. Pakan yang banyak mengandung hijauan akan menyebabkan kadar lemak susu tinggi karena lemak susu tergantung dari kandungan serat kasar dan pakan, kemudian pakan yang banyak mengandung konsentrakan menyebabkan kadar lemak susu rendah. Kadar lemak susu dipengaruhi oleh pakan karena sebagian besar dari komponen susu disintesis dalam ambing dari substrat yang sederhana yang berasal dari pakan. Kadar air susu. Kandungan zat mutu susu pada umumnya yaitu kadar air 87,1%, lemak 3,9%, protein 3,4%, laktosa 4,8%, dan obu 0,72%. Juga ada beberapa vitamin yang larut seperti vitamin A, D, K, dan K. Apabila ternak diberikan pakan hijauan segar, maka kadar air pada susu pun akan normal atau berkisar 81-87%. Mutu pakan juga sangat menentukan komposisi susu, misalnya mempengaruhi kadar air susu, karena semakin besar kadar air pakan, maka kadar air dalam susu juga akan semakin meningkat, dan apabila semakin sedikit kadar air pada pakan, maka kadar air dalam susu juga akan semakin menurun. Berat jenis susu. Berat jenis adalah suatu perbandingan antara berat bahan tersebut dengan berat air pada volume dan suhu yang sama. Berat jenis susu rata-rata 1,032 atau berkisar antara 1,027 sampai 1,035 diukur dengan suhu 20 sampai 30 derajat Celcius. Berat jenis susu dipengaruhi oleh kadar padatan total dan padatan tanpa lemak. Berat jenis susu biasanya ditentukan dengan menggunakan laktometer. Laktometer adalah hidrometer di mana skalanya sudah disesuaikan dengan berat jenis susu. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi dan kualitas susu. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kuantitas dan kualitas produksi susu diantaranya adalah bulan laktasi, masa laktasi dan bangsa, serta kualitas pakan. Produksi susu yang rendah disebabkan oleh beberapa faktor penentu dalam usaha peternakan, yaitu pemulihan dan reproduksi, penyediaan dan pemberian pakan, pemeliharaan ternak, penyediaan sarana dan prasarana, serta pencegahan penyakit dan pengobatan. Yang pertama, faktor genetik. Kontribusi faktor genetik terhadap komposisi dan produksi susu berkisar antara 25% sampai 30%. Faktor-faktor genetik antara lain bangsa sapi, individu, keturunan, lama laktasi, hormonal, lama bunting, umur, dan ukuran badan. Faktor keturunan merupakan penilaian kemampuan sapi untuk menghasilkan susu dan lemak yang diwariskan melalui jalan keturunan. Pada prinsipnya, faktor keturunan pada bangsa sapi perah yang mengalami seleksi selama ratusan tahun dapat menghasilkan produksi susu dalam jumlah yang tinggi. Selanjutnya, masa laktasi. Masa laktasi adalah masa di mana ternak memproduksi susu dihitung dari setelah beranak sampai kering kandang. Biasanya peternak akan mengoptimalkan reproduksi sapi perah agar didapatkan kelahiran 1 kali dalam setahun. Frekuensi pemerahan.
Jumlah pemerahan 3-4 kali setiap hari dapat meningkatkan produksi susu dibandingkan dengan hanya diperah 2 kali sehari. Pemerahan pada pagi hari mendapatkan susu sedikit berbeda komposisinya daripada susu hasil pemerahan sore hari. Pemerahan susu biasanya dilakukan 2 kali sehari, yaitu pagi hari dan sore hari. Interval waktu yang sama antara pemerahan pagi dan sore akan memberikan perubahan komposisi susu yang relatif sedikit. Sedangkan interval waktu pemerahan yang berbeda akan menghasilkan komposisi susu yang berbeda juga. Birahi atau etrus. Sapi yang birahi pada tubuhnya akan terjadi perubahan-perubahan fisiologi yang akan mempengaruhi volume dan kualitas susu yang dihasilkan. Sapi yang sedang birahi tidak tenang, lebih sering berdiri daripada berbaring. Nafsu makan memanah biak dan produksi susu dapat menurun, sering berbunyi-bunyi terutama kalau berpisah dari sapi lain dan mencoba menaiki sapi lain yang sejenis. Umur sapi. Puncak produksi susu seekor sapi dicapai ketika umur 7-8 tahun. Semakin tua umur sapi akan diikuti dengan penurunan produksi secara bertahap. Sapi muda di bawah umur 8 tahun produksi susunya masih rendah karena masih dalam proses pertumbuhan. Selanjutnya, makanan. Pakan komplit merupakan pakan yang cukup mengandung nutrien untuk ternak dalam tingkat fisiologis tertentu yang dibentuk dengan diberikan sebagai satu-satunya pakan yang mampu memenuhi kebutuhan hidup pokok dan produksi tanpa tambahan substansi lain kecuali air. Fungsi pakan bagi peternak utamanya adalah sebagai pemenuhan hidup pokok, pertumbuhan, reproduksi, dan produksi susu. Yang terakhir yaitu temperatur lingkungan. Suhu lingkungan yang ideal bagi ternak sapi perah adalah 15,5 derajat Celcius. Karena pada kondisi suhu tersebut, pencapaian produksi susu dapat optimal. Suhu udara yang sesuai untuk pemeliharaan sapi perah di daerah tropis berkisar antara 18 derajat Celcius sampai 21 derajat Celcius. Dan di Indonesia, lingkungan tersebut terdapat di wilayah dengan ketinggian minimal 500 mdpl. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alwi Fahmi. Oke, masuk yang berikut di bab 3, yakni metode penelitian. Populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan objek yang akan diteliti. Populasi dalam penelitian ini yaitu berupa data sekunder yang diambil dari statistik parametrik untuk penelitian kesehatan yang ditulis oleh Esti Tiastirin dan Irul Hidayati, berasal dari program studi arsitektur UIN Sunan Ampel. Kemudian ada data penelitian, jenis dan sumber data. Data yang akan digunakan pada tugas makalah analisis regresi kami adalah data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Data dalam tugas kami ini diperoleh dari statistik parametrik untuk penelitian kesehatan yang ditulis oleh Esti Tiastirin dan Irul Hidayati yang berasal dari program studi arsitektur UIN Sunan Ampel. Berikut teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka atau library research, di mana metode ini dilakukan dengan cara menelaah teori-teori yang bersumber dari buku perpustakaan, literatur, internet, serta bahan lain yang dibutuhkan. Berikut model analisis. Untuk menganalisis hubungan antar variabel dalam penelitian ini, menggunakan metode analisis regresi berganda. Uji ANOVA one way secara manual, uji ANOVA one way dengan SPSS, uji T, dan uji F. Mencegah dan mengurangi kesalahan secara manual, mengolah data dalam analisis ini menggunakan alat bantu aplikasi statistika yaitu SPSS. Berikut definisi operasional variabel. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 3 variabel,
yang independen yaitu perlakuan T, dan satu variabel dependen atau terikat yaitu produksi susu. Kemudian ada pun masing-masing variabel yang dapat didefinisikan sebagai berikut, di mana variabel dependen yang diproduksi underscore susu dengan measure scale. Berikut ada variabel independen yakni perlakuan dengan measure scale value 1 label T0, kemudian value 2 label T1, dan seterusnya sesuai jumlah kelompok yang ada. Berikut ada pengujian hipotesis, di mana H0 tidak ada perbedaan rata-rata produktivitas susu sapi pada tiap kelompok pemberian pakan yang berbeda. Dengan HA yakni ada perbedaan rata-rata produktivitas susu sapi pada tiap kelompok pemberian pakan yang berbeda. Pada uji ANOVA, apa didapatkan hasil HA diterima atau ada perbedaan yang signifikan, maka harus dilakukan ke uji T atau uji beda 2 sampel untuk mengetahui kelompok mana yang berbeda. Masuk ke bab selanjutnya, bab 4, yakni hasil dan pembahasan. Tingkat produksi susu sapi. Berikut merupakan tabel produksi susu sapi berdasarkan pemberian pakan sapi. Bisa dilihat data-data yang ada pada tabel merah dengan rata-ratanya dari T0 hingga T3 selalu meningkat, yakni rata-ratanya 27,65, kemudian 32,15 liter, 30,95 liter, dan terakhir yaitu 33,95 liter. Lanjut ke regresi linear berganda. Yang pertama, uji ANOVA one way secara manual. Perhitungan manual uji ANOVA adalah dengan menghitung nilai F hitung. Adapun tahapan perhitungan dapat dilihat pada tabel berikut. Bisa kita perhatikan di tabel ini sudah ada rumus-rumus beserta keterangannya, di mana pada ketentuan apabila F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak. Atau dengan kata lain, ada perbedaan yang signifikan. Masuk yang kedua yaitu uji ANOVA one way dengan SPSS. Pada program SPSS, kita akan memasukkan data berdasarkan variabelnya, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Di mana yang pertama, membuat variabel data, variabel dependen dan independen dengan ketentuan variabel dependen yakni produksi underscore susu dengan measure scale. Berikut ada variabel independen yakni perlakuan dengan measure scale, di mana value yakni value 1 label T0, kemudian value 2 label T1, dan seterusnya sesuai jumlah kelompok yang ada. Langkah kedua, memasukkan data yang ada pada Windows Data View, dan apabila kita mengaktifkan value labels, akan terlihat seperti gambar di bawah ini, dengan tabel yang sudah menghasilkan setelah kita masukkan data-data yang ada. Oke, next. Langkah ketiga yakni analisis dilakukan dengan memilih analysis compare means, kemudian one way ANOVA sehingga terlihat tabel berikut. Bisa dilihat pada gambar yang tertera, di mana memindahkan variabel dependen ke dalam dependent list, sedangkan variabel independen ke dalam kolom factors. Kemudian langkah berikut, mengingat uji asumsi yang harus dipenuhi pada uji ANOVA, yaitu uji homogenitas, maka pada option kita aktifkan homogeneity of variance test. Lalu pada uji ANOVA, apabila diketahui terdapat beda yang signifikan antar kelompok, maka perlu dilanjutkan ke uji T untuk membandingkan kelompok manakah yang berbeda. Namun, melalui fasilitas SPSS, kita dapat mengaktifkan post-hoc, kemudian Bonferroni untuk memudahkan kita.
Kemudian langkah selanjutnya, langkah yang keenam, akan terlihat hasil pada Windows Output. Terlihat 3 macam tabel, yaitu yang pertama tabel homogenitas, tabel ANOVA, dan tabel post-hoc. Pada masing-masing tabel dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Test of homogeneity of variance. Bisa lihat tabel yang pertama, di mana Levene statistik 1,091 dengan DF12, DF212, dan hasilnya 0,39. Berdasarkan tabel, didapatkan nilai sig 0,39 lebih besar dari alfa, yaitu 0,05. Sehingga H0 diterima. Kemudian dapat kita simpulkan bahwa variasi antar kelompok sama atau homogen. Kemudian berikut ada tabel ANOVA dengan data-data yang sudah tertera pada tabel. Bisa kita simak sendiri. Dan ketentuan atau hasilnya, berdasarkan uji ANOVA, didapatkan nilai SIG yakni 0,0001, lebih kecil dari alfa yang bernilai 0,05, sehingga H0 ditolak dan dapat kita simpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata produktivitas susu sapi pada kelompok pemberian pakan yang berbeda-beda. Kita masuk pada yang terakhir, yakni kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan yakni yang pertama, pemberian pakan yang berbeda-beda sangat berpengaruh pada produksi susu sapi. Berdasarkan uji ANOVA, didapatkan nilai SIG yakni 0,0001, yang mana lebih kecil dari nilai alfa yaitu 0,05, sehingga H0 ditolak. Maka dapat dikatakan adanya perbedaan rata-rata produktivitas susu sapi pada kelompok pemberian pakan yang berbeda-beda. Berikut kesimpulan yang kedua, yakni faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas produksi susu sapi perah adalah yang pertama, faktor genetik, kemudian ada masa laktasi, lalu ada frekuensi pemerahan, berikut ada birahi, umur sapi, dan makanan. Demikian presentasi dari kelompok saya. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.